sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu, supaya kami bisa memilih apa yang Tuhan mau kami lakukan, apa yang kami kerjakan, dan kami bisa memahami betapa kayanya kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kami. Juga Pastor Monik yang akan doa berkat, kiranya berkat tercurah dari surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah Women Fellowship ini dengan hati yang bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore ibu-ibu yang luar biasa, Victorious Women Fellowship. Bersama-sama sore hari ini kita akan siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kita katakan bahwa senantiasa perlindungan Tuhan itu luar biasa buat setiap kita. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan. Tuhanlah perlindunganku, kendali goncang semesta. Tuhanlah perlindunganku, di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganku, kendali goncang semesta. Tuhanlah perlindunganku, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, kendali goncang semesta. Tuhanlah perlindunganku, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita naikkan pujian dan penyembahan kita sore hari ini. Segala pujian hormat kami hanya bagi Tuhan. Kami percaya bahwa sore hari ini Tuhan, kami mau siap diberkati, lebih lagi menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami ada di tempat ini Tuhan, di setiap tempat kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu penuhi setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi. Hadirat-Mu yang pulihkan setiap kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya, segala pujian kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sembah, syukur, haleluya. Mari sama-sama di setiap umat Tuhan yang mengalami kebaikan, yang mengalami pertolongan, yang mengalami mujizat-Nya. Mari bersama angkat hati, naikkan pujian, semua bagi-Mu.
Oh, mari sekali lagi dari awal bersama kata dengan hadirmu, ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Bawaku dekat dalam hati, dalam hati.
karena Kau sampai selama-lamanya. Mari semua dia katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Satu kali lagi mari bersama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Sama-sama di tempat ini Tuhan, kami mau siapkan setiap hati kami. Tuhan, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami sore hari ini. Kami mau bawa setiap hati kami mau bawa setiap doa kami di hadapan Engkau. Mari sama-sama kita akan siapkan setiap hati kita masuk dalam doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan pemerintahan. Lalu yang kedua kita akan berdoa untuk kesatuan gereja-gereja Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk penanganan vaksinasi. Setelah doa kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Suli. Dan mari sama-sama kita siapkan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan Ibu Stella. Shalom ibu-ibu sekalian, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan, perlindungan, kesehatan, pertolongan sempurna di dalam hidup setiap kami dan keluarga kami. Saat ini kami mau bersahati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dan berlindung letak akan Tuhan, dan hikmat marah-Mu tercurah pada semua pemimpin-pemimpin kami di pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, para Menteri, Wakil Rakyat di MPR dan DPR, aparat keamanan yaitu ABRI dan kepolisian, aparat penegak hukum, dan perangkat pemerintah lainnya dari pusat sampai daerah bisa bekerja sama dan bertanggung jawab pada tugas mereka masing-masing. Jauhkan dari korupsi dan tindakan yang merugikan agar tercipta kesejahteraan, keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk persatuan gereja-gereja di seluruh Indonesia dan seluruh dunia.
Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, pada gereja-gereja-Mu agar dapat bersatu dalam menghadapi tantangan dan dapat bekerja sama tanpa memandang sinode maupun denominasi gereja dan hanya meninggikan nama-Mu saja, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan dan diberitakan. Seperti juga gereja Victorious Family, Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit dan beserta keluarga besar Esther Monik dan keluarga agar tetap dalam rencana-Mu, ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan campur tangan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan variasinya yang baru ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, ya Tuhan, program vaksinasi yang sedang berlangsung, kiranya dapat memberi dampak positif dan berjalan lancar secara menyeluruh. Berkati segala usaha pemerintah dalam masalah ekonomi di masa pandemi ini agar terbuka terobosan baru sehingga masyarakat dan pelaku ekonomi dapat beraktivitas secara maksimal. Tuhan, kiranya juga kami mau berdoa untuk masalah pandemi COVID di Indonesia dan seluruh dunia ini. Bukakan jalan-Mu, ya Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk para ahli melalui ahli-ahli pengobatan dapat menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit virus COVID beserta variasi barunya, sehingga penyakit ini nantinya bukan lagi menjadi penyakit yang mematikan, tetapi hanya penyakit biasa yang sudah ada obatnya, sehingga seperti flu dan lain-lainnya. Ya Tuhan, berikan kesadaran juga kepada masyarakat kami agar boleh selalu mematuhi protokol kesehatan, ya Tuhan, dan tidak mengacukan sama sekali, ya Tuhan. Berikan juga kesehatan kepada para tenaga medis, yaitu para suster, dokter, dan yang lain-lainnya, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang sedang terpapar dalam penyakit COVID ini, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, ya Tuhan. Dan juga kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Jika Engkau berkenan, Engkau juga pasti mau, dan juga jika Engkau mau, Engkau mampu, ya Tuhan, untuk menghilangkan virus COVID ini dari Indonesia dan seluruh dunia ini. Terima kasih, ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar segala doa kami yang kami mohonkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang kami sembah sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar kesaksian dari Bu Suri. Silakan Bu Suri. Ya, halo, terima kasih ya untuk semuanya atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih untuk saya mau bersaksi, ya itu di tengah-tengah pandemi ini saya mengucap syukur walaupun di tengah kesusahan ini saya semuanya Tuhan buka jalan. Mungkin ya banyak sekali masalah dan persoalan yang kita hadapi, tapi satu persatu Tuhan buka jalan. Terutama ya melalui bisa ini menutupi hari demi hari juga itu Tuhan buka jalan melalui saya diberi hikmat untuk masak-masak apa yang kamu bisa gitu. Ya itulah ya pokoknya setiap hari puji Tuhan ya ada aja buat ini yang pesan gitu, ada yang langganan juga. Saya percaya Tuhan berikan saya ini sesuatu yang kecil, tapi kita setia, kita mau setia dalam perkara kecil, Tuhan nanti akan berikan sesuatu yang besar. Begitu juga dengan berkat yang kecil kita setia, Tuhan akan limpahkan nanti berkat yang besar. Saya imanin itu terus setiap hari sambil saya masak, sambil ini saya mengucap syukur. Pokoknya intinya saya selalu bersyukur aja dengan kondisi dan keadaan yang hari-hari demi hari ini kayaknya membuat kita kayaknya aduh ini susah gitu. Tapi
tapi percaya. Saya ada firman Tuhan dan lagu pujian juga yang menyatakan bahwa di dalam kesesakan aku ada bersama Engkau. Itu terus saya hidupkan dalam hati saya dan kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita mengalami seperti ini, kita nggak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita, dan Dia akan selalu menuntun jalannya, asal kita pokoknya tetap setia dan percaya kepada janji firman Tuhan. Itulah ada satu pujian yang sering saya lantunkan setiap saat, setiap detik, itu aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang besar. Pokoknya intinya kita nggak pernah menyerah, walaupun di dalam kesesakan kita senantiasa terus, karena hidup kita ada dalam genggaman Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup, yang sanggup dan mampu mengatasi ini semua. Kami percaya persoalan, masalah, dan keadaan ini nggak secara kebetulan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan izinkan, Tuhan juga beri kita jalan keluar, dan semuanya itu asal kita yakin dan percaya terus itu. Dan pokoknya aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang hidup, aku nggak pernah sendiri. Selalu saya berkata, Tuhan terus. Pokoknya di tengah kesesakan, di tengah ini saya tidak pernah sendiri. Karena ada Tuhan Yesus, saya memiliki Tuhan yang hidup. Saya tidak pernah berjalan sendiri. Saya mau dipimpin Tuhan. Saya mau tetap setia meskipun keadaan sulit apapun. Kita senantiasa tetap mengucap syukur. Hari demi hari kita bisa lewati. Sampai setahun lebih kita keadaan seperti ini, tapi Tuhan pelihara. Itu yang membuat saya sampai nangis terkadang, terkadang sampai terharu saya melihat tuntunan demi tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Setiap itu penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup saya dan keluarga, dan kita semua masih diberi kesehatan. Terutama juga saya mengucap syukur Tuhan memelihara keluarga kita semua. Itu juga saya mengucap syukur, dan pokoknya yang saya tak henti-henti, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang hidup. Ada lagunya yang ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, karena hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, pokoknya itu yang sanggup memelihara hidup kita, yang sanggup ini semuanya deh. Aduh, jadi kuningan. Terima kasih deh, itu kesaksian saya yang melalui catering ini. Saya mengucap syukur bisa menutupi hari demi hari kehidupan, keperluan, mencukupkan mencukupi kebutuhan dan semuanya, baik anak-anak yang masih sekolah, yang udah lulus. Saya juga mengucap syukur yang kelas 3 SMK, saya juga mengucap syukur sudah menyelesaikan studinya dengan hasil yang baik, dengan ranking yang ranking 1. Itu juga karena semuanya 3 tahun berturut-turut, itu Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan, itu karena dia belajar dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, sampai dia dapat beasiswa, mau daftar kuliah. Tapi yang ini masih dalam doa, yang dia mau kuliah di Universitas Gajah Mada Jogja, tapi kayaknya belum dapat karena ya mungkin ada tujuan Tuhan,
ada rencana Tuhan yang lebih baik. Saya bilang sama ke anak saya, pasti kalau memang harus kuliah pasti Tuhan lancarkan, kalau memang harus bekerja ya Tuhan buka jalan. Saya bilang begitu. Pokoknya tetap andalkan Tuhan Yesus, jangan pernah kita berjalan sendiri. Nah, terima kasih atas waktunya dan semuanya. Semoga memberkati. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bu Suli, kesaksiannya sangat memberkati kita semua. Terima kasih untuk kesetiaan dari Ibu Suli, walaupun kelihatannya kecil tapi berkat Tuhan itu besar. Setiap kali kita setia, dan tadi saya tangkap juga Bu Suli katakan bersyukur melepaskan kesesakan yang ada dalam kehidupan kita. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, hari-hari yang penuh tantangan, tetapi waktu kita bisa belajar bersyukur seperti Bu Suri katakan, itu ada kekuatan supranatural, saudara, bukan kuat dan gagah kita loh. Dari Tuhan kekuatan untuk tetap bisa melakukan. Waktu kita bersyukur, kita juga bisa, saya percaya waktu kita bersyukur, apa yang kita lakukan ada berkat Tuhan yang mengalir. Itu kuasa dari ucapan syukur, setia dan percaya. Dan tadi Bu Suli bilang, walaupun sulit, udah lewatin 1 tahun ya, luar biasa ya. Kita tuh udah 1 tahun lebih dalam COVID, kita masih bisa ada sampai sekarang. Itu semua hanya karena kemurahan daripada Tuhan. Dan Tuhan itu memang ajaib. 1 Korintus 10:13 sebenarnya yang Bu Suli katakan adalah pada waktu kita dicobai, pada waktu kita melewati tantangan, masalah, ya, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Sehingga firman Tuhan katakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita dapat menanggungnya karena kita punya Tuhan, kita ada Roh Kudus yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang menolong setiap kita, yang mengurapi pekerjaan kita dan apa yang kita lakukan. Terima kasih Bu Suli, saya diingatkan Tuhan, Bu Suli kayak Daud loh. Daud itu lawan Goliat yang besar, masalah kita mungkin besar, tetapi karena kita mengandalkan Tuhan, 5 batu dan umban saja bisa menumbangkan masalah yang besar. Masalah Bu Suli itu bukan masalah financial aja, anak yang belum selesai sekolah, belum segala macam tekanan-tekanan, tetapi mengandalkan Tuhan, ini suatu kesaksian yang ajaib. Terima kasih Bu Suli, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Mari saudara, kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan dari hambanya, Pastor Ibu Lenti. Mari kita siapkan hati, kita naikkan pujian dan penyembahan ini terlebih dahulu. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan akan pujian ini bersama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
semua hati mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sungguh katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan, mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hati untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya serahkan kepada Pastor Wenti Dewanto. Shalom, Victorious Woman Isa kasih dalam Tuhan. Masih kita persiapkan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, setiap kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh Tuhan percaya kepadamu, percayakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Membuat kami menjadi orang-orang yang menaklukkan segala masalah kami. Kami orang-orang yang perkasa Tuhan. Kami akan mengatasi badai kehidupan kami. Kami akan terbang tinggi Tuhan bagaikan Raja Wali. Tuhan, jadikan kami penakluk-penakluk yang perkasa Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk ibu-ibu, untuk persekutuan pada hari ini. Kami sangat diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memimpin kami, buka mata rohani kami untuk mengerti akan firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi juru bicara-Mu, sehingga setiap firman yang kami siapkan Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati, kami boleh mengerti, kami boleh menyimakkan firman-Mu, dan kami boleh mengalami akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Kami siap mendengarkan Tuhan setiap firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Saya sangat diberkati oleh Ibu Suli. Ya, saya sangat terharu bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini memang bukan saja orang-orang yang tidak percaya, tapi kita pun orang-orang yang tahu firman Tuhan, kita pun mudah goyah. Tapi ingatlah bahwa Tuhan setia akan janji-janjinya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul menjadi orang yang berhikmat. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita pasti diperhadapkan oleh banyak pilihan ya. Sejak kecil kita menghadapi berbagai macam pilihan. Apakah kita mau sekolah di mana? Kita ambil jurusan apa? Semua itu pilihan. Dan kita harus menentukan pilihan yang paling tepat untuk kita ambil ya. Begitu juga dengan makanan. Mungkin ibu kita setiap hari orang yang diberkati bisa memilih mau makan apa aja pada hari ini. Tapi orang-orang yang susah, apa aja yang bisa dimakan, ya. Tapi inilah kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Kita harus memilih makanan apa yang kita masak. Mungkin juga dari ibu-ibu sekalian yang setiap hari pasti punya problem. Mau masak apa hari ini? Menu apa hari ini yang harus kita sajikan di meja? Ya, saya pun kadang-kadang bingung ya. Hari ini mau masak apa? Kadang kemarin kita sudah masak ini, anak-anak gak suka. Ya, kita harus masak apa besok? Ya, saya tahu dari ibu-ibu tuh banyak sekali. Hari ini mau masak apa ya? Bingung. Terpaksa harus buka kulkas, lihat apa sih yang ada persediaan bahan apa yang ada di kulkas. Itu yang kita masak. Saya kira itu yang lebih bijaksana ya. Kita jangan beli yang di luar. Kita rencana mau masak ini, ternyata sayur di kulkas itu sudah layu semua, ya. Jadi kita harus berhikmat, lihat kulkas, buka, kita harus milih menu apa yang harus kita sajikan dengan bahan-bahan yang ada. Itulah Tuhan memberikan kami, kita semua bijaksana, ya. Hikmat, apa itu hikmat? Kita bisa lihat hikmat itu apa. Dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita mulai mengetahui bahwa manusia itu lemah, ya. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dikatakan juga bahwa hikmat adalah kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan yang bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Hikmat itu bukan saja berasal dari diri manusia semata, tapi di situ ada kuasa ilahi yang bekerja di dalamnya. Oleh karena itu, hikmat itu sangat penting bagi manusia untuk kita mampu mengambil keputusan yang tepat dan jangan lupa yang benar sesuai dengan firman Tuhan, ya. Orang yang mempunyai hikmat adalah orang yang tahu menggunakan apa yang dia tahu dan pandai memanfaatkan apa yang dia miliki, ya. Jadi kita ini punya pengalaman, masing-masing punya pengalaman hidup. Dari kecil sampai besar tentunya kita punya pengalaman hidup. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan kita. Itulah makanya anak-anak muda mungkin mereka bisa lebih pintar ya dalam pengetahuan. Tapi dalam memakan asam garam itu tidak akan sama. Karena kita mengalami, mereka tidak mengalami, mereka hanya mengetahui. Tapi kalau kita yang sudah mencapai umur sekian, kita mengalami dari muda sampai kita dewasa sampai kita tua, pasti perjalanan hidup kita ada liku-liku hidup yang bisa kita pelajari dari pengalaman kita, ya. Jadi itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang bijak. Untuk bisa berhasil tidak hanya dibutuhkan kepintaran saja, tidak hanya dibutuhkan ilmu pengetahuan semata, tapi juga harus ada hikmat daripada Tuhan, ya. Kita bisa saja berpendidikan tinggi dan mungkin juga kita sudah bekerja keras, ya. Kita mungkin sudah bekerja keras
Kita mungkin bisa mengumpulkan harta, tapi kalau kita tidak punya hikmat, harta yang kita kumpulan itu yang akan menguasai kita. Itu yang membuat kita akan jatuh. Karena harta seharusnya kita mempergunakan harta itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyiapkan kehidupan kita, kehidupan setelah kematian, ya. Kita pandai mempergunakan harta yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk mempersiapkan hari depan kita, ya. Tapi itulah kalau orang yang cuma pintar dalam pengetahuan tadi, tapi kalau dia tidak takut Tuhan, dia tidak punya hikmat, makanya hartanya yang akan menguasai dia. Dia akan binasa dengan hartanya, ya. Jika hikmat itu, jadi hikmat itu sangat penting, ya. Hikmat itu sangat penting. Alkitab mengatakan bahwa hikmat itu lebih mahal dari emas dan perak. Bila ada orang yang disuruh milih untuk pilih harta, emas atau barang-barang lainnya, tentunya dia pilih yang berharga, ya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa di dalam Amsal 16 ayat 16, ya. Amsal 16 ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapatkan pengertian itu jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Jadi hikmat itu sangat berharga, lebih berharga dari emas dan perak. Kalau saudara saya tanya, kita nanti mau mati dengan cara apa? Ya, adakah pernah kita memikirkan bahwa nanti kita ini masing-masing pasti, semua manusia pasti mati, tapi dengan cara apa kita mati nanti? Mungkin ada yang sakit kemudian mati, itu cuma pintu satu masalah sehingga kita menuju kematian. Ada yang kena COVID, ada yang kecelakaan di jalan, ada yang tenggelam, ada yang dibunuh, ada yang kena stres. Kalau kita boleh minta, ya semua pasti minta pada saat kita imannya dalam keadaan pas di atas, baru kita dipanggil, kita bisa minta. Saya ingat Pak Supit selalu mengatakan bahwa dia selalu minta kalau bisa pada saat dia berkhotbah dia dipanggil Tuhan, ya. Saya pun juga minta bahwa pada saat kita imannya lagi tinggi-tingginya, kita baru dipanggil Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi wanita-wanita yang bijak, yang menyiapkan pelita dan minyak yang cukup, ya. Berarti kita harus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Terus kita tidak boleh melempem. Karena pada saat melempem bisa-bisa pencuri itu datang, ya. Jadi kita harus sebagai wanita-wanita yang bijak, ya. Dikatakan juga di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 22, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, setelah kita tahu apa itu hikmat, kita melanjak lagi kepada ciri-ciri orang yang berhikmat, ya. Ciri-ciri orang yang berhikmat. Ciri-ciri orang yang berhikmat. Pertama adalah permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Mazmur 9 ayat 10. Orang yang mengenal namaku percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sebuah orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya, ya. Karena hikmat itu bersifat roh. Hal-hal yang sangat rohani itu tidak bisa dicari, tidak bisa dibeli. Hikmat itu hanya bisa kita minta daripada Tuhan, ya. Tapi bagaimana caranya? Ya, tadi dikatakan takut akan Tuhan. Arah hidup kita, kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita sudah benar bahwa hikmat itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita melekat sama Tuhan, tentunya Tuhan memberikan kita berkomunikasi dengan kita mudah mendengarkan suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa
diskusi sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya menghadapi pilihan, yang mana saya harus ambil pilihan-pilihan hidup ini. Seperti tadi juga, mungkin dari ibu-ibu menghadapi kesulitan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Pasti Tuhan berikan hikmat. Mungkin kita ketemu orang lain, dia memberikan satu pemikiran baru, oh kita harus usaha ini. Tapi kadang-kadang saya percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita dari apa yang kita punya. Jadi hikmat itu juga Tuhan akan memakai apa yang kita punya, pengetahuan kita, mungkin kenalan kita, orang-orang yang kita kenal yang dulu tidak pernah kita ketemu, tiba-tiba ketemu, terus memberikan satu jalan keluar, itu bisa terjadi, ya. Jadi pasti Tuhan memberikan hikmat kepada kita, memberikan kita petunjuk apa yang harus kita lakukan, ya. Ciri-ciri berhikmat ialah tadi yang pertama ada permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Yang kedua adalah hikmat itu menghargai perkara rohani daripada perkara jasmani. Efesus 1 ayat 17 sampai 19 mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi orang-orang kudus. Orang yang berhikmat tahu membedakan hal yang sementara, hal yang fana, dan hal yang kekal, dan bagaimana dia menghargai hal yang kekal itu dalam kehidupannya. Apakah dia rela menyisihkan waktu dan hartanya itu untuk sesuatu yang bersifat kekal? Contohnya kita semua ini yang ikut Zoom, ya, kita menyisihkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin bagi orang-orang dunia mengatakan bahwa kita ini melakukan kegiatan yang sia-sia, melakukan kegiatan yang tidak ada gunanya, kumpul-kumpul nyanyi, dengar. Padahal itu adalah, Tuhan katakan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dicari, ya. Kita hanya bisa meminta, ini kasih karunia Tuhan kepada kita, ya. Jadi kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, sering, maka hikmat Tuhan itu akan nemplok di kepala kita, ya. Kita akan, karena sumber hikmat itu adalah firman Tuhan itu sendiri, ya. Jadi dikatakan bahwa orang-orang yang mau menyisihkan waktunya, kita seperti ini, menyisihkan hartanya, kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, ada orang yang membutuhkan, kita memberkati mereka, itu berarti kita sudah menginvestasikan apa yang kita punya di dunia ini untuk kehidupan kelak kita nanti, untuk hidup yang kekal nanti, ya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita mau mendengarkan, menginvestasikan waktu kita mendengarkan firman Tuhan di gereja dibanding kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Yang ketiga adalah hikmat itu membuat orang mudah berhubungan dengan orang lain. Dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17 mengatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Orang yang memiliki hikmat itu adalah orangnya pasti ramah, orangnya mudah bekerja sama. Dia selalu bisa bekerja di dalam kelompok, ya, karena dia punya toleransi yang tinggi. Dia tidak egois, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia mudah beradaptasi dengan lingkungan. Dan orang yang berhikmat itu pasti orangnya tenang. Jadi orang lain pun bisa tenang di dekat dia, ya. Dia itu populer. Pasti kalau orang yang berhikmat itu orang yang sabar, bisa mengontrol dirinya, bisa menguasai dirinya, sehingga orang-orang lain itu nyaman di dekat dia, ya. Tidak mungkin dia orangnya meledak-ledak gitu loh. Kalau orang meledak-ledak, orang pasti nggak suka dekat-dekat mereka, ya. Jadi pasti kalau orang yang itu bisa menguasai diri, bisa menghargai perasaan orang. Jadi di dalam pergaulan itu ada orang itu, semua orang senang untuk bergaul dengan dia, ya. Jadi orang-orang yang berhikmat itu pasti orangnya yang membawa damai di dalam lingkungan, ya.
Itulah orang-orang yang berhikmat. Nah, berikutnya kita lihat lagi sumber hikmat itu dari mana sih? Ya, kita lihat sumber hikmat. Yang pertama adalah dari firman Tuhan. Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu tertulis dalam Alkitab. Dan kata-kata yang tertulis dalam Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah perkataan Tuhan sendiri ataupun pengalaman dari hamba-hamba Tuhan, bagaimana mereka berjalan bersama Tuhan, ya. Nah, kata-kata itulah yang tertulis di dalam Alkitab yang kita kenal sebagai firman Tuhan. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang mau mendapatkan hikmat, tentunya kita harus menyerapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita harus membaca, menghafal, merenungkan siang dan malam. Kemudian firman itu meresap dalam diri kita sehingga pikiran kita ini menjadi pikiran Kristus. Pikiran kita ini menjadi pikiran-pikiran Kristus karena kita bergaul, kita meresap segala apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Kita merenungkannya sehingga pikiran gampang itu, kita mau dapat hikmat Tuhan itu gampang karena semuanya tertulis di dalam Alkitab, semuanya tertulis di dalam firman Tuhan. Yang kemudian firman itu meresap dalam pikiran kita sehingga pikiran kita adalah pikiran Kristus. Yang kedua adalah nasihat orang bijak. Seringkali kita meremehkan nasihat orang karena mungkin menganggap orang itu terlalu campur akan urusan kita. Tapi apa yang dikatakan Alkitab pada Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyak orang yang lebih berpengalaman dan lebih tua usianya, tentunya mereka lebih banyak makan asam garam ya dalam kehidupan ini. Kita bisa mintakan nasihatnya, ya, bisa mintakan pengalamannya. Mungkin kita punya problem yang sama, mereka juga punya problem yang sama pada saat itu. Bagaimana mereka menyelesaikan itu juga kita bisa minta nasihat. Namun bisa juga ada juga orang-orang yang punya pengalaman, mereka enggan untuk memberikan nasihat. Kenapa? Karena dia takut menyinggung. Wah, nanti dikatakan lebih pintar, lebih apalah, dikatakan campur urusan lah. Ada juga kita bisa mendapatkan hikmat atau pengetahuan dari buku-buku. Ini nasihat orang yang berpengalaman, nasihat dari pengalaman orang yang lebih tua atau dari buku-buku ya. Orang suka menulis biografi ya, biografi bagaimana dia menjalani hidup. Itu kita bisa belajar apa yang dia alami, mungkin keadaannya sama, kita juga bisa memetik pelajaran dari situ. Kalaupun di dalam biografinya itu dia gagal, nah kita jangan ikutin dia, tapi kita ikutin dengan cara lain ya. Kita bisa baca dari buku-buku rohani. Buku-buku rohani juga bisa memberikan kita satu hikmat bagaimana kita menjalani hidup dengan pengalaman-pengalaman dari orang yang menulis buku-buku itu. Nah, berikutnya adalah nasihat orang tua. Nasihat orang tua ya. Sering orang muda mengatakan bahwa orang tuanya itu berpikiran kolot ya. Sekarang anak-anak muda sudah digital, sudah zaman digital sekarang. Mereka sudah melesat. Orang tua sudah susah mengikuti teknologi yang begitu cepat berkembang. Tapi mereka dengan mudah, dan mereka itu sebenarnya sekolah itu nggak perlu lagi sekarang. Karena semuanya informasi itu terbuka, tinggal klik Google semuanya ada. Kalau dulu kita nggak bisa, kita harus tanya-tanya orang, harus belajar kiri dan kanan. Tapi kalau sekarang tinggal klik Google, tanya apapun, sakit apa, terus mau kemana, apapun itu semua ada di Google, ya. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang lebih pintar, tapi jangan salah bahwa orang tua itu pengalamannya tidak tergantikan oleh anak-anak muda. Anak muda cuma tahu, mengetahui, tapi tidak mengalami. Kalau orang tua, orang yang sudah berjalan sekian puluh tahun, mereka pasti punya pengalaman yang lebih bijak. Bagaimana mereka menangani masalah, bagaimana mereka berjalan dalam kehidupan mereka, itu bisa kita petik. Dan Alkitab mengatakan dalam Amsal 1 ayat 8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Amsal 15 ayat 5 juga berbunyi, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kita harus mendengarkan ajaran orang tua kita, ya. Orang tua selama kita hidup, ya, orang tua itu pasti dia kenal anaknya, dia tahu dari kecil mereka tumbuh, dia tahu karakternya kita kayak apa. Orang tua pasti lebih tahu kita daripada orang lain. Jadi dengarkanlah orang tua kita. Sumber hikmat yang keempat adalah teguran atau kritikan. Nah, di sini banyak orang yang paling benci dikritik, paling gak suka dikritik. Mereka akan marah kalau dikritik. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Amsal 23 ayat 12 mengatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, banyak yang suka di dalam gereja itu, banyak yang cepat tersinggung. Kita tahu apalagi di dalam komunitas ibu-ibu, ya, salah satu ngomongnya nyelekit dikit pasti besok sudah nggak kedatang, sudah absen. Ya, jangan dikatakan bahwa kita yang jemaat-jemaat biasa, pemimpin rohani pun demikian. Mungkin para pendeta, para penatua, mereka sering pindah gereja karena di sini banyak yang menyinggung dia atau banyak yang mengkritik dia. Nah, kalau orang yang mengkritik dengan keras, banyak orang yang nggak suka. Tapi apa yang dikatakan Alkitab di dalam Amsal 9 ayat 8, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Ya, jadi kita jangan menolak kritikan dari orang, apa itu kritikan yang keras. Apalagi kalau kritikan itu datang dari lawan kita, dari musuh kita. Pasti dia kritiknya itu jujur, dia tidak pusing perasaan kita, dia nggak memperhitungkan perasaan kita. Dia tidak ada solidar, tidak ada rasa enggan. Dia keluarin semua kelemahan kita. Nah, tapi orang kalau dibacakan kelemahannya pasti ngamuk, pasti nggak suka. Tapi apa yang dikatakan Alkitab, semua kritikan itu baik buat kita. Makanya hati kita ini harus kita lapangkan supaya bisa menerima semua kritikan, baik itu yang baik maupun yang buruk, kita terima sebagai introspeksi bagi kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hikmat itu? Ya, bagaimana supaya bisa mendapatkan hikmat itu? Yang pertama adalah menyadari kalau Tuhan itu punya jawaban. Ya, kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Tidak punya jawab, tidak hanya cukup jawaban, tapi Tuhanlah itu sumber hikmat itu sendiri, ya. Di dalam Amsal 2 ayat 6. Di dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan bahwa, bisa kita lihat sendiri, saya tidak sorry. Di dalam, sebentar ya. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yang kemudian pada ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ya, jadi pasti Tuhan pasti punya jawaban, ya, karena Tuhanlah sumber hikmat itu. Yang kedua adalah kita bisa minta kepada Tuhan. Hikmat itu kita bisa minta, ya. Kita bisa minta kepada Tuhan untuk kita punya pilihan yang seperti apa yang harus kita jalankan. Saya dalam kita menghadapi persoalannya, saya juga menghadap dari kesaksian Ibu Suli, saya pun mengalami, ya, perusahaan tempat suami saya bekerja itu mengalami masalah sekarang, ya, karena ada masalah dengan bank segala, sehingga ini mempengaruhi berita-berita, mempengaruhi klien-klien yang lain, membuat satu berita-berita yang tidak baik sehingga mereka gelisah. Dan saya juga merasa kesulitan, biasa kepikiran bahwa aduh, masa depan kita bagaimana ya. Kekhawatiran, ketakutan itu pasti ada. Tapi kita harus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa kalaupun Tuhan
mengizinkan kita untuk menjalani proses hidup ini. Kita percaya, saya tetap percaya bahwa itu baik buat kita, itu baik buat kita. Kita harus menguatkan iman percaya kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, baik itu proses yang membuat kita menderita, membuat kita turun jauh, kita harus jalani, ya kita jalanin aja. Tapi percaya bahwa satu kali kelak Tuhan akan angkat kita. Dan itu kita harus memperkatakan di dalam hidup, dalam hati kita, dalam mulut kita, bahwa Tuhan baik, Tuhan selalu baik, Tuhan pasti sudah punya jalan keluar. Kita walaupun menurut pikiran manusia itu bahwa aduh bagaimana masa depan kita, ketakutan itu pasti ada. Tapi jangan stres. Kita harus keluar daripada pikiran yang menghimpit kita. Kita harus lepas, kita harus merdeka. Kita harus pegang firman Tuhan dan percaya penuh bahwa Tuhan pasti membuat hidup kita lebih baik, ya. Pasti. Itu pun menjadi ketakutan bagi kita, ya. Bagi saya, terutama bagi Yogi, bagi suami saya, dia pun cukup stres, saya tahu, dan saya tidak pernah mau ngomong, tapi kita berdoa, saya selalu tenangkan bahwa tenang aja, nggak usah khawatir, tetap ada jalan keluar, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Dan kata-kata saya pun itu dia mengatakan bahwa terima kasih kau sudah menguatkan saya. Saya pun dia merasa bahwa kata-kata yang sederhana itu dikala orang yang mengalami masalah, himpitan, itu sangat-sangat menghibur, sangat menguatkan. Jadi ingatlah akan firman Tuhan, peganglah akan firman Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar, ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat. Siapa yang tidak pernah kita temui dulu, tiba-tiba menelpon kita, itu memberikan kita jalan keluar kemana-kemana kita harus jalan, pasti ada. Dan itu juga dialami oleh suami saya. Saya percaya bahwa semua itu kita hidup di dalam rencana Tuhan. Jadi jangan takut, kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang tahu jalan-jalan kemana yang harus kita langkah ke depannya. Kita harus melangkah ke depan. Ada Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Selanjutnya, ya, yang tadi saya katakan bahwa untuk mendapatkan hikmat, kita bisa minta hikmat daripada Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita kekurangan hikmat, kita selalu berdoa, doa yang tidak putus-putus, pasti Tuhan kasih jalan keluar, ya. Yang ketiga adalah percaya kalau Tuhan yang akan memandu kita pada setiap pilihan-pilihan kita, ya. Pilihan tersebut, ya. Tuhan akan menunjukkan pilihan yang terbaik dengan cara yang paling tidak kita sangka. Ya, dengan berada di dalam Tuhan, keputusan kita pasti akan menjadi jelas dan semakin jelas lagi setiap kali kita berdoa dan meminta tuntunan Tuhan, ya. Terus yang keempat adalah ambil bagian kita, yaitu bertindak. Ambil bagian kita. Kita sebagai manusia seringkali meminta keajaiban Tuhan, tetapi jarang sekali meminta hikmat kepada Tuhan, ya. Contohnya ketika kita terbeli utang, sifat manusia itu maunya berdoa, begitu berdoa ada mujizat Tuhan, ceples kasih mujizat, utang lunas, maunya demikian instan. Tapi jarang kita minta hikmat, minta jalan. Bagaimana Tuhan supaya saya bisa melunaskan hutang saya? Apa yang harus saya lakukan? Itu jarang kita lakukan. Kita harus punya peranan penting di sini. Kita harus ada bagian yang kita lakukan, ya. Harus ada bagian yang harus kita lakukan. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Mungkin kita harus melakukan berusaha di tempat lain untuk melunaskan hutang kita dengan cara mencicil atau apa. Nah, ketika penyakit sedang menyerang kita, ya, kita sering maunya minta mujizat supaya kita disembuhkan dengan caranya yang ajaib. Tapi jarang ada yang mengatakan berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya harus berobat kemana?
atau apa yang harus saya lakukan, saya harus exercise, saya harus makan. Ada tindakan, ada bagian yang harus kita lakukan, tindakan dari kita sendiri ya. Kita harus misalnya harus treadmill, harus minum jus yang pahit banget ya. Itu pun satu usaha yang kita lakukan untuk sembuh. Itu pun itu merupakan hikmat Tuhan juga, bukan bilang usaha kita sendiri, bukan. Tapi hikmat Tuhan juga. Kadang kalau Tuhan mau, dia bisa menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Tapi tidak semua orang demikian. Kita pun harus ada bagian yang kita kerjakan ya. Jadi itu. Boleh juga kita minta hikmat ya, tapi mengertilah bahwa hikmat dari Tuhan itu kita jangan hikmat kita mendapatkan hikmat, kita tahu oh ada jalan keluar. Tapi kalau jalan keluar itu melanggar firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita lakukan. Jangan mencobai ya, jangan mencobai Tuhan. Jangan uji nyali ya, bilang wah kalau sudah tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu berarti bukan dari Tuhan ya. Setiap kali hikmat Tuhan itu pasti sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau sudah melanggar itu jangan coba-coba mengerjakan. Mungkin ada bisikan dari luar, oh kamu harus jalan begini, harus begini. Tapi itu menyongkok orang lah mungkin, atau berbuat yang tidak benar, yang melanggar prosedur atau melanggar peraturan. Mungkin bisa menyelesaikan masalah Anda, tapi akhirnya mungkin Anda ditangkap oleh KPK atau ditangkap oleh polisi ya. Itu konsekuensi. Jadi kalau jalan keluar itu pasti sesuai dengan firman Tuhan ya. Itu saja. Dan yang kelima adalah kita cek kembali apakah keputusan yang kita ambil ini itu sudah sesuai dengan firman Tuhan tidak ya. Keputusan yang kita ambil harus seturut dengan firman Tuhan. Bila tidak, kita pasti merasa di dalam hati kita merasa bimbang, ada rasa khawatir, ada rasa bingung, maka kita perlu ambil waktu untuk berdoa kembali. Kita minta hikmat kembali, dan benar-benar kita harus berdoa, dan berdoa yang tidak berputus-putus, tidak putus-putus, tidak henti-henti. Kita minta Tuhan, kita ketok pintu Tuhan terus ya. Karena Yakobus 3 ayat 15 sampai 17 mengatakan ya, kalau kita dapat itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kesimpulannya, maukah kita menjadi orang yang berhikmat? Mulailah kita dekat dan menjalin hubungan intim dengan Tuhan, melekat, supaya hikmat daripada firman Tuhan itu melekat dalam kita, selalu menyertai kita. Apapun tindakan yang kita ambil ya, itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman itu sudah ada di kepala kita ya. Jadilah orang-orang yang berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pelajaran yang kami ambil pada hari ini, untuk kami mau menjadi orang-orang yang penuh hikmat. Kami mau melekat kepadamu, kami mau menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau menjadikan firman-Mu itu Tuhan melekat di langit-langit kami Tuhan, dan ada di dalam mulut kami, dan di dalam kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, karakter kami. Kami mau semua itu, sehingga kami punya karakter seperti Engkau Tuhan, Kristus. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang menginvestasikan waktu kami, harta kami untuk Engkau, untuk kehidupan kami yang kami sediakan untuk kehidupan kekal kelak nanti Tuhan. Tuhan memberkati ibu-ibu, biarlah kami makin rajin Tuhan mencari kebenaran-Mu, kami melekat Engkau kepadamu Tuhan, dan kami tidak takut Tuhan akan segala cobaan yang Kau izinkan untuk kami alami.
Kami tahu kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan tahu Tuhan, kami punya firman, kami punya pedang rohani. Dan biarlah kami tahu mempergunakan pedang rohani itu pada saat kami mengalami suatu masalah Tuhan. Kami tidak lupa akan firman-Mu, karena firman-Mu itu Tuhan yang akan menangkal setiap masalah kami, sehingga kami boleh keluar jadi pemenang Tuhan, bahkan lebih daripada menang. Tuhan tolong kami ibu-ibu di Victorious Woman Tuhan, kami boleh menjadi wanita-wanita perkasa di dalam Engkau, menjadi prajurit-prajurit-Mu Tuhan, yang senantiasa Tuhan menjadi berkat dan menjadi contoh bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi teman-teman kami Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang menguatkan Tuhan dan memberkati. Terima kasih Bapak, memberkati Tuhan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut kami Tuhan, dari mulut Engkau Tuhan, itu memberkati setiap hati yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Nyanyi lagi. Benar-benar roh Tuhan, roh Allah yang ada di dalam hidupnya diaktifkan, menyadari banget gitu loh, bahwa sungguh semua datangnya daripada Tuhan. Kalau ibu-ibu, kita semua para wanita, para woman melihat Ibu Randy, ya biasanya nggak tahu kalau sedang melewati proses yang luar biasa hari-hari ini. Kenapa? Karena ya tetap bisa tersenyum, bisa ketawa, bisa jokin segala macam ya. Tetapi saudara, bukan berarti kita nggak ada masalah ya. Walaupun ada masalah, kita bisa kuat karena kita sudah investasi, udah ada investasi dalam kerajaan Allah. Maksudnya apa? Kita sudah membiasakan hidup dekat dengan Tuhan. Waktu kita membiasakan hidup dekat dengan Tuhan, itu menjadi apa? Itu adalah salah satu hikmat. Tadi dibuka oleh Bulani. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Bukan takut karena Tuhan menghukum saya, tetapi karena Tuhan menghargai Tuhan. Hidup kita, hidup saudara dan saya itu sudah anugerah Tuhan. Waktu kita bisa menghargai, waktu kita bisa Tuhan, apa yang saya dapatkan adalah daripada Tuhan, dan kita bisa melakukan segala kebaikan karena kita mengerti bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu baik sama kita. Kita bisa mengasihi orang lain karena Tuhan terlebih dahulu bukan saja mengasihi saudara dan saya. Kita tahu hidup kita itu kalau nggak ada Tuhan, kalau nggak ada keselamatan, anugerah yang datang dari Tuhan, biar nanti. Tetapi karena kita tahu, makanya kita takut sama Tuhan, kita respect, menghargai Tuhan. Itu adalah permulaan hikmat. Dan tadi Ibu Lenti sudah katakan, untuk menjadi orang yang berhikmat, kita harus senantiasa takut akan Allah. Kita harus menghargai investasi perkara-perkara rohani. Yang hikmat itu juga membuat hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain menjadi lebih baik ya. Kita mempunyai, makanya saling kan ke atas dan ke samping. Jadi ke atas dan ke samping. Dan hari ini kita diingatkan lagi sebagai para istri, sebagai para ibu, sebagai para oma ataupun single person, ya, kita adalah wanita-wanita awal yang Tuhan pakai untuk hidup kita nih berdamai, bukannya untuk menggerutu atau komplain. Tadi Ibu Leti saya katakan suami sedang stres. Berapa banyak suami-suami kita yang hari-hari ini mungkin nggak ngomong loh saudara, tapi dalam tekanan. Tapi apa bagian kita yang kita lakukan sebagai istri? Ataupun anak-anak kita yang sudah bekerja, mungkin nggak ngomong sama mami karena takut atau nggak enak. Mungkin mami kalau dibilangin jadi panik. Tapi mereka pun sedang mengalami tekanan di dalam pekerjaan ataupun tekanan tidak mempunyai pekerjaan. Bagaimana kehidupan kita sebagai wanita Allah?
sebagai istri, apakah perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan yang membangun, yang memulihkan, yang mendongkrak? Tadi Pak Yogi bilang perkataannya mungkin dari Ibu Leti cuma one simple, tapi one sentence, satu kalimat yang sederhana dengan urapan Tuhan yang mengalir, itu akan memberkati orang. Jadi kita semua Victorious Woman di sini, hidup kita nih hari-hari ini sedang dipakai Tuhan lebih lagi. Untuk kita dipakai Tuhan lebih lagi, kita harus cari hikmat Tuhan lebih lagi, menyadari bahwa di dalam Tuhan ada jawaban. Tadi disampaikan Ibu Lenti, berdoa, minta. Seringkali kita lupa mintalah, ketuklah, carilah, minta sama Tuhan. Dia adalah Tuhan. Apapun yang kita minta, Tuhan lebih baik. Ada firman yang mengatakan, orang jahat aja bisa memberikan yang terbaik kepada anaknya, apalagi Tuhan kita. Percaya, saudara, percaya bahwa Tuhan menuntun setiap kita. Tuhan berperkara dalam segala hal. Tapi kita harus selalu, hikmat itu harus nempel, firman Tuhan itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara belum ada, apa ya firman Tuhannya, nggak apa-apa, mulai hari ini punya satu firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu dihidupkan dalam hidup kita. Kalau ada masalah, ingat firman itu. Oh Tuhan, saya nggak boleh ya balas kejahatan dengan kejahatannya. Tuhan, saya harus balas kejahatan dengan kebaikannya. Atau apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Firman itu menjadi hikmat yang menuntun. Dan tadi dikatakan, berarti bilang, ambil bagian, kita harus bertindak. Benar ya Bu ya? Kita harus bertindak. Kita sering berdoa, mau doa instan, semuanya ada, tapi ada bagiannya loh saudara. Kita harus berdoa, bertindak. Daniel pun begitu. Dia waktu diambil, dia dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang bijak. Dia harus bertindak, puasa, harus menjaga kekudusan. Kita juga di hari-hari pandemi ini, walaupun saudara dan saya sudah divaksin 2 kali, kita tetap harus hati-hati. Jangan sembarangan, nggak pakai masker, terus ke tempat kumpul-kumpul orang-orang. Saudara, jaga kesehatan, jaga jarak. Ke gereja pun jaga jarak, jangan salam-salaman atau apa. Pakai masker semuanya, cuci tangan sering-sering, bawa sanitizer. Saya kemana-mana bawa. Seperti kita di rumah, cek dulu kalau mau beli makanan. Tadi kan dibilangin, lihat dulu ada sayur-sayur yang bisa dimasak nggak hari. Jadi bagian kita, Tuhan memberi hikmat. Nah, hikmat itu dari hal-hal yang sehari-hari loh saudara. Dan keputusan kita yang kita lakukan ya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi biarlah hari-hari ini kita semua tanpa terkecuali, kalau saudara sudah sangat-sangat berhikmat luar biasa, puji Tuhan, tapi selalu ada room of improvement, karena Tuhan selalu bawa memperbesar kapasitas kita, selalu semakin, tapi terserah kita mau atau enggak diperbesar kapasitasnya. Ya, Tuhan, berkat Tuhan udah ada kapasitas kita, bagian kita. Berarti harus ada tindakan yang harus kita lakukan. Terima kasih Ibu Lenti. Tuhan Yesus memberkati Ibu, Pak Yogi, seluruh anak-anak dimanapun mereka berada saat ini. Ya, kita ada mungkin beberapa pengumuman dari Ibu Lenti. Kemudian sebelum doa berkat, Sister Angel akan menaikkan pujian. Baik, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Victorious Woman, minggu depan tetap ada ibadah seperti biasa, hari Rabu tanggal 23 Juni. Yang akan melayani adalah Ibu Magda, tim PWW dulu ya, present worship oleh Sister Grace dan Sister Vena, kemudian oleh musik oleh Bang Yoke. Doa pembukaan oleh Ibu Magda Simanjuntak, doa syafaat oleh Ibu Lina Siagian, dan kesaksian oleh Ibu Yeni Supin. Dan pembicara atau sharing firman oleh Pastor Linda Tagalung. Ya, biarlah semua boleh mempersiapkan diri
karena melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Mungkin di mata manusia kita tidak dihargai, tapi percayalah bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pastor Monik. Ya, Sis Angel bisa naikkan pujian. Baik, sebelum kita masuk dalam doa berkat, saya percaya bahwa hari ini kita semua diberkati luar biasa melalui firman Tuhan, melalui kesaksian. Dan mari sama-sama sebelum kita menutupnya dalam doa berkat, kita naikkan pujian. Kita naikkan satu pujian kembali. Kita naikkan pujian ini sama-sama, mari katakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Satu kali lagi mari bersama katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Percaya tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi mari katakan, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa berkat. Saya serahkan kepada Pastor Monik, saya persilakan. Terima kasih Sis Angel. Sebelum kita berdoa, ada satu firman yang diingatkan. Firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan setiap kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Walaupun kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar hingga setiap kita dapat Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, Engkau memberikan kami ketuntunan, Engkau memberikan kami pemulihan. Tuhan, terima kasih kami dibawa mengenal isi hati-Mu, janji-janji-Mu ya Tuhan Yesus, lebih lagi ya Tuhan, bahkan lebih daripada itu ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan mengalami Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini. Hadirat-Mu kuat ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian melayani Engkau dan melayani jiwa-jiwa setiap kami. Engkau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, kesehatannya. Biarlah selalu ada kekuatan yang datang daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa, mengucap syukur untuk Ibu Alda dan keluarga. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Pastor Yoga dan Ibu Angel, Tuhan terima kasih. Engkau bawa lebih lagi ya Tuhan. Bukakan ya Tuhan suara-suara surgawi lebih lagi ya kepada
mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mengucap syukur untuk Ibu Stella Hermanto Tuhan, dimanapun dia berada bersama Pak Ali dan keluarga, Engkau memberkati ya Tuhan, bahwa lebih lagi ya Tuhan di dalam rencana yang indah. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Suli yang telah memberkati setiap kami melalui kesaksiannya, yang menyatakan Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak mustahil melakukan hal-hal yang mungkin kelihatannya mustahil bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupannya, berkati rencana daripada sekolah anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Lenti, Pak Yogi. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan anak-anakmu, hamba-hambamu yang mengasihi Engkau ya Tuhan, yang setia Tuhan. Perlindunganmu nyata atas kehidupan keluarga ini, bahkan Kau akan pakai mereka lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk semua tim media, semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, setiap wanita-wanita. Saat ini kami membuka tangan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap kami. Tingkap-tingkap langit terbuka memberkati setiap kami dan keluarga kami masing-masing. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau mempercayakan tugas-tugas ilahi sehingga kehidupan setiap kami tidak sia-sia tetapi berdampak untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hikmat, dan tambahkan hikmat lebih lagi sehingga kami boleh menuntun banyak jiwa-jiwa dimulai dari keluarga kami. Tuhan, terima kasih. Jauhkan kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit, bahkan lebih daripada itu dari COVID Tuhan Yesus. Kami boleh kuat tubuh, jiwa, dan roh kami menyala-nyala, berkobar-kobar bagi Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, hamba ingin berdoa dengan semua mata tertutup. Kalau ada di antara saudara yang mengalami goncangan dalam keuangan, semua mata tertutup saudara, taruh tangan saudara di dada saudara. Basyete kira la bahata kira la basyete kira de basyete kira la bahata kira la basyete kira la bahata kira. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang melihat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Apa yang mereka gumulkan saat ini kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami minta Engkau yang membuka ya Tuhan jalan-jalan baru. Engkau yang memberi hikmat yang datang dari sorga Tuhan, untuk tahu apa yang harus dilakukan, baik oleh kehidupan para wanita ataupun suami mereka ataupun anak-anak mereka Tuhan. Dan biarlah kesatuan hati di dalam keluarga terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia, Allah yang mampu. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini pun telah membuka jalan-jalan yang baru. Berikan roh kepekaan kepada hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk melihat hikmat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami siap menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim yang dalam dengan Roh Kudus yang selalu menolong, menghibur, mengurapi beserta setiap kita dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Buka ini Om, foto bersama. Thank you semua. Buka ya. Oke. Terima kasih Bu Lenti Angkat tangan, dibuka nggak? Bu Lenti, Sama-sama, Tuhan berkati. Ayo. Maaf teman-teman, saya kelarin Thank you. Dan kuenya ya. berkati semuanya. Terima kasih. Foto bersama. Ibu, kita foto dulu ya. Kita foto dulu ibu-ibu. Ibu-ibu sebelum sapa-sapaan kita foto dulu, boleh ya? Boleh. Boleh, 100% boleh. Oke, kita foto dulu. Udah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar aja selanjutnya. Sebentar satu lagi layar berikutnya. 1, 2, 3. Victorious, 1, 2, 3.
Tuhan berkati. Halo, ready, sudah lama. Mana Sahat? Sahat mana? Ayo, ajakin Sahat. Tuhan berkati Bu Lenti. Terima kasih ya Bu Meyun, Tuhan berkati. Ada Stella rambutnya bagus Stella. rambutnya panjang. Ayo Jakarta. Rambutnya panjang. Ke Bandung. Jangan ke Bandung dulu katanya. Lagi lockdown. Lagi lockdown lokal katanya. Nggak boleh masuk Bandung. 2003 aja, 2003. Jauh amat.